Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, para pensiunan, penerima pensiun dan para pejabat negara di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan gaji ke-13 yang masih ditunggu sampai di bulan April ini. Nah, Bapak Ibu, informasi terbarunya yaitu gaji ke-13 tahun 2025 tahun ini dipercepat. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan proses dan jadwal pencairan gaji ke-13 2025. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya kita ingin ketahui kapan sebenarnya cair. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025, itu berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi di dalam peraturan Menteri Keuangan yang telah dibuat ini, nah di sini jelas kepada kita kapan ya sebenarnya itu dicairkan. Lalu yang paling penting selain daripada jadwal pencairan Bapak Ibu, yaitu proses ya, proses pencairannya sehingga nantinya pencairan gaji ke-13 ini ketika semua proses sudah dijalani bisa terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, sebelum kita masuk pada proses dan jadwalnya Bapak Ibu, di sini pada bab 2 pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu sudah dijabarkan siapa saja yang akan menerima. Di pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, disampaikan bahwa pada pasal 3, aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A terdiri dari PNS dan calon PNS, kemudian P3K, berikutnya prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para pejabat negara. Nah, di pasal dan ayat berikutnya Bapak Ibu diatur terkait dengan bagaimana mekanismenya, sehingga nantinya jelas kepada Bapak Ibu terkait jadwal ya. Dan yang paling penting adalah prosesnya. Karena apabila prosesnya itu tidak jelas atau tidak dipenuhi, maka harapan pencairan gaji ke-13 tidak mungkin secepatnya. Memang disampaikan sebelumnya bahwa pencairan gaji ke-13 itu akan dicairkan menjelang pembukaan tahun pelajaran baru, yaitu pada Juni 2025. Apabila tidak terbayarkan sesuai dengan jadwal pada Juni, maka akan dilanjutkan atau dibayarkan pada bulan berikutnya, yaitu Juli. Tetapi harapan kita Bapak Ibu, semuanya ini bisa berjalan sebagaimana harapan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, di pasal 20 ayat 2 disampaikan bahwa PPSPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji ke-13 kepada KPPN. Nah, dalam hal prosesnya Bapak Ibu, tentunya semua yang telah tertera sebagai penerima tunjangan hari dan gaji ke-13 itu wajib ada SPM. Di pasal 20 ayat 5, di sini dijabarkan bahwa penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada 1 untuk pembayaran gaji ke-13 menggunakan jenis SPM sebagai berikut.
Pertama, SPM gaji ke-13 PNS TNI Polri untuk pembayaran gaji ke-13, komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Bagian B dari ayat 5 disampaikan bahwa SPM gaji ke-13 P3K untuk pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Bagian C dari ayat 5, SPM gaji ke-13 pejabat negara untuk pembayaran gaji ke-13 bagi para pejabat negara. Bagian D-nya disampaikan, SPM gaji ke-13 PPNPN untuk pembayaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah, termasuk lembaga non-struktural, badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I, dan berikutnya yaitu SPM tunjangan ke-13, SPM tunjangan kinerja ke-13 untuk pembayaran gaji ke-13 komponen tunjangan kinerja. Jadi semuanya di sini Bapak Ibu wajib ya melalui SPM. Artinya terlebih dahulu SPM-nya maka jelas itu akan dicairkan kepada Bapak Ibu. Di ayat 6, bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya menggunakan aplikasi gaji PNS pusat atau belanja pegawai kepolisian Republik Indonesia atau daftar pembayaran penghasilan, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan arsip data komputer aplikasi gaji PNS pusat, belanja pegawai kepolisian Republik Indonesia atau daftar pembayaran penghasilan versi terbaru. Di ayat 7 disampaikan bahwa bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gaji, dalam arti permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi gaji berbasis web, pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, SPM untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan SPM untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan. Yang ke-9, jenis SPM untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan hari raya. Berikutnya, jenis SPM untuk pembayaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan gaji ke-13. Seterusnya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada badan layanan umum dan dibiayai dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum. Seterusnya yaitu pertanggungjawaban surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting ke kita adalah mengenai pencairan atau SPM pencairan gaji ke-13 bagi PNS, P3K, TNI Polri, para pejabat negara, serta para pensiunan dan penerima tunjangan. Itulah prosesnya Bapak Ibu dalam hal pencairan gaji ke-13 serta jadwal yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu cair menjelang pembukaan tahun pelajaran baru tahun 2025 tahun ini, yaitu tepatnya di Juni 2025. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.